Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi dalam biologi, yaitu tentang fungi atau jamur. Oke, sekarang kita lihat nama lain dari fungi ini juga dikenal dengan kapang, atau ada juga yang bilang khamir, ragi atau yeast, dan ada juga yang mengatakan dengan nama cendawan. Kemudian, ilmu yang mempelajari tentang jamur disebut dengan mikologi. Miko itu artinya jamur. Untuk ukurannya, jamur ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada mikroskopis. Ukurannya mikro atau kecil. Hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ciri khas utama dari jamur mikroskopis adalah uniseluler, atau tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Contoh dari jamur mikroskopis yaitu ragi dan khamir. Untuk ukuran yang kedua, ada jenis makroskopis, atau ukurannya besar, bisa dilihat dengan kasat mata. Ciri khasnya yaitu multiseluler, atau tubuhnya ini terdiri dari banyak sel. Contoh dari jamur makroskopis yaitu kapang dan cendawan. Selanjutnya, untuk bentuk dari fungi ini sangat bervariasi. Ada yang berbentuk oval, bulat, pipih, seperti kancing, bentuknya bercak-bercak, seperti embun tepung, bentuknya seperti benang, ada juga yang berbentuk seperti payung, dan ada yang berbentuk seperti mangkok. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari fungi atau jamur. Yang pertama, cirinya yaitu eukariot. Artinya, fungi ini merupakan organisme yang sudah memiliki membran inti atau kariot. Yang kedua, dinding sel jamur tersusun dari zat namanya kitin. Yang ketiga, fungi termasuk organisme heterotrof. Artinya, tidak bisa membuat makanan sendiri. Fungi tidak bisa berfotosintesis. Yang keempat, tubuh dari fungi atau jamur tersusun dari benang atau hifa. Ada jenis hifa namanya miselium. Ini artinya hifa yang bercabang. Nanti kita akan lihat pada jenis jamur apa yang akan memiliki miselium. Jenis hifa itu ada dua. Ada yang bersekat atau istilahnya septa. Dan ada juga yang kedua, hifanya tidak bersekat atau istilahnya asepta. A artinya tidak, septa sekat. Jenis hifa yang tidak bersekat ini disebut juga dengan hifa senositik atau berinti banyak, karena intinya tidak ada yang menyekat atau menghalanginya. Kemudian ada juga istilah haustorium. Ini adalah jenis hifa atau benang yang terdapat pada jamur parasit yang merugikan makhluk hidup lain. Fungsi dari haustorium ini adalah untuk menyerap sari makanan tempat dia tinggal atau tempat inangnya.
Selanjutnya kita lihat cara hidup dari fungi. Cara hidupnya kita tahu tadi bahwa fungi ini heterotrof atau tidak bisa melakukan proses fotosintesis, tidak bisa membuat makanan sendiri. Oleh sebab itu, yang pertama, jamur itu melakukan cara hidup dengan saproba atau pengurai. Di ekosistem kita kenal dengan istilah decomposer. Artinya, jamur atau fungi itu akan mengurai organisme yang sudah mati. Jadi hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah mati akan diurai oleh jamur. Yang kedua, cara hidup jamur yaitu parasit, merugikan makhluk hidup lain atau merugikan sel inang tempat dia tinggal. Misalnya, fungi atau jamur yang menyebabkan penyakit pada manusia. Misalnya, penyakit pada kulit yaitu panu. Yang ketiga, cara hidup jamur itu bersimbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme pada jamur yang pertama membentuk lichen atau lumut kerak, di mana lichen atau lumut kerak ini merupakan simbiosis jamur dan alga, terutama alga hijau atau chlorophyta. Yang kedua, bentuk simbiosis dari jamur yaitu mycorrhiza. Myco itu artinya jamur, rhiza itu akar. Jadi di sini jamur akan bersimbiosis dengan akar tanaman. Bentuk atau jenis dari mycorrhiza ini ada dua. Yang pertama ada endomycorrhiza. Jadi jamurnya itu masuk ke dalam bagian sel-sel akar. Yang kedua ada ektomycorrhiza. Ekto artinya di luar. Jadi jamur hanya terdapat pada bagian luar dari sel-sel akar. Pertanyaannya, apa keuntungan jamur ketika melakukan simbiosis mutualisme? Kalau pada lichen, jamur berperan dalam menyediakan air untuk fotosintesis alga, dan kemudian jamur akan mendapatkan hasil dari fotosintesis alga sebagai bahan makanannya. Begitu juga pada mycorrhiza. Sekarang kita lihat reproduksi dari jamur. Terdapat dua jenis reproduksi. Yang pertama dengan cara seksual, yaitu dengan peleburan hifa positif dan hifa negatif. Peleburan benang positif dan negatif. Seperti apa rinciannya? Nanti kita akan lihat di masing-masing jenis jamur. Yang kedua, reproduksinya terjadi secara aseksual. Ada dua cara. Yang pertama, pembentukan spora ngiospora. Ini biasanya terjadi pada jamur dengan hifa tidak bersekat atau asepta. Kemudian yang kedua ada conidiospora, yaitu biasanya terjadi pada jamur yang memiliki hifa bersekat. Bagian-bagian pada sporangiospora ada spora, kemudian ada sporangium atau kotak spora, dan ada sporangiofor, tangkai dari sporangium. Kemudian terdiri dari rhizoid, struktur yang menyerupai akar. Jadi kalau mendengar kata id, itu artinya menyerupai. Kemudian pada conidiospora ada struktur spora, kemudian ada conidiofor, tangkai dari
tempat spora. Kemudian ada rhizoid, struktur yang menyerupai akar. Kita lihat sekarang klasifikasi dari fungi atau jamur. Untuk memudah kita mengingat klasifikasinya, kita singkat dengan ZABAD. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan reproduksi seksual dan aseksual. Kita lihat yang pertama, Z. Untuk kepanjangan dari zygomicota. Reproduksi seksualnya yaitu dengan membentuk zigospora. Kemudian reproduksi aseksual dari zygomicota yaitu dengan membentuk spora ngiospora. Selanjutnya ada A, ascomicota. Reproduksi seksualnya membentuk ascospora. Sedangkan aseksualnya dengan conidiospora. Kelompok yang ketiga ada basidiomycota. Reproduksi seksualnya dengan membentuk basidiospora. Sedangkan reproduksi aseksualnya yaitu dengan conidiospora. Yang terakhir ada deuteromycota. Kelompok jamur ini belum diketahui fase seksualnya. Sedangkan untuk fase reproduksi aseksualnya yaitu dengan membentuk conidiospora. Mari kita lihat klasifikasi jamur yang pertama yaitu zygomicota. Ciri-ciri dari jamur zygomicota yang pertama, tubuhnya terdiri dari hifa atau benang asepta yang tidak memiliki sekat. Ciri yang kedua, karena tidak memiliki sekat pada hifanya, termasuk ke dalam hifa senositik atau berinti banyak. Ciri yang ketiga, pada umumnya tidak memiliki tubuh buah. Selanjutnya, kita review lagi reproduksi secara seksual dengan membentuk zigospora dan secara aseksual yaitu dengan spora ngiospora. Contoh kelompok dari zygomicota yang pertama Rhizophus oryzae yang berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian ada Mucor sp dan ada Pilobolus serta ada lagi yang lain-lain. Sekarang mari kita lihat cara reproduksi seksual pada jamur zygomicota, di mana jamur ini akan membentuk zigospora. Oke, kita lihat yang pertama, tubuh zygomicota itu terdiri dari hifa positif dan hifa negatif yang tidak memiliki sekat. Selanjutnya, hifa positif dan negatif ini saling berdekatan membentuk gametangium. Kemudian, gametangium ini mengalami plasmogami atau peleburan plasma, membentuk 4 inti. 4 inti sel ini selanjutnya akan mengalami karyogami. Karyo itu artinya inti, gami itu peleburan. Jadi dari 4 inti sel sekarang membentuk 2 inti. Dari 2 inti sel ini akan mengalami pembelahan meiosis.
di mana masing-masing inti akan membelah menjadi 4 inti sel. Jadi, dari 2 inti sel tadi akan membentuk secara meiosis 8 inti sel. Kemudian, spora-spora ini akan pecah dan tumbuh menjadi hifa-hifa baru. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya kita lihat klasifikasi dari fungi atau jamur selanjutnya, yaitu Ascomycota. Ciri-cirinya, tubuhnya itu ada yang terdiri dari satu sel atau uniseluler, dan juga ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Hifanya septa jenisnya, atau hifa yang bersekat. Ada yang memiliki tubuh buah, disebut dengan ascocarp. Reproduksinya secara seksual dengan membentuk ascospora, sedangkan aseksual dengan conidiospora. Contoh-contoh dari Ascomycota, yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, atau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dengan nama ragi. Kemudian ada Penicillium yang berfungsi dalam pembuatan antibiotik dan juga berperan dalam pembuatan keju. Selanjutnya ada Neurospora. Misalnya ada Neurospora crassa yang berperan dalam pembuatan oncom. Selanjutnya ada Candida. Contohnya ada Candida albicans, menyebab keputihan pada perempuan. Kemudian ada jamur Aspergillus. Kemudian yang terakhir ada Morcella esculenta. Nah, Morcella esculenta ini adalah Ascomycota yang memiliki tubuh buah atau ascocarp. Mari kita perhatikan reproduksi seksual pada Ascomycota, yaitu dengan membentuk ascospora. Yang pertama, ada jenis hifa positif yang memiliki ascogonium dan hifa negatif yang memiliki antheridium. Hifa positif dan negatif ini mengalami plasmogami, yaitu peleburan plasma. Akan terbentuk saluran yang bernama trikogin. Saluran ini berfungsi untuk memindahkan inti sel ke bagian hifa yang lain. Di mana pada proses ini, hifa positif atau ascogonium menerima spora dari hifa negatif atau antheridium. Selanjutnya terbentuk tubuh buah atau ascocarp. Jika salah satu bagian dari ascocarp ini kita perbesar, maka kita akan melihat ada bagian namanya ascus. Kita lihat ada satu ascus, di dalamnya ada 2 inti sel, mengalami proses kariogami atau peleburan inti sel. Kario itu inti, gami itu peleburan. Yang tadinya 2 inti, sekarang menjadi 1 inti sel. 1 inti sel ini akan mengalami proses pembelahan meiosis. Ingat bahwa meiosis itu akan menghasilkan 4 sel inti. Dari 4 sel inti yang terdapat dalam ascus akan mengalami pembelahan mitosis, di mana masing-masing inti akan menghasilkan 1 inti yang lain. Maka akan terbentuklah 8 inti sel. Kemudian inti sel ini pecah menjadi spora dan akhirnya akan terbentuk
hifa-hifa baru. Begitu proses reproduksi selanjutnya terjadi. Sekarang kita lihat klasifikasi jamur selanjutnya, yaitu kelompok Basidiomycota. Ciri-cirinya, yang pertama, hifanya berjenis septa atau bersekat. Kemudian, hifanya atau benang bercabang-cabang atau istilahnya miselium. Yang ketiga, ada tubuh buah yang kita kenal dengan istilah basidiokarp. Dan reproduksinya yang seksual membentuk basidiospora, sedangkan aseksual dengan conidiospora. Contoh dari Basidiomycota yang pertama ada Volvoriella volvaceae atau sehari-hari kita kenal dengan jamur merang. Yang kedua ada Auricularia polytricha atau kita kenal dengan jamur kuping. Yang ketiga contohnya yaitu Amanita sp. Ini merupakan kelompok dari jamur yang menghasilkan racun. Sekarang kita lihat reproduksi seksual dari Basidiomycota, yaitu dengan membentuk basidiospora. Yang pertama, Basidiomycota ini terdiri dari dua jenis hifa, ada hifa positif dan negatif, di mana masing-masing hifa ini memiliki struktur bercabang atau dikenal dengan istilah miselium. Hifa positif dan negatif ini akan mengalami plasmogami atau peleburan plasma membentuk inti dikariotik. Selanjutnya, inti dikariotik ini akan terbentuk tubuh buah atau basidiokarp. Kalau kita lihat bagian dari bawah tudung pilah itu memiliki basidium. Basidium ini masing-masing memiliki dua inti yang selanjutnya mengalami kariogami atau peleburan inti menjadi satu. Kemudian dari satu inti ini mengalami proses pembelahan meiosis sehingga terbentuk 4 inti sel spora. Selanjutnya, inti sel spora ini masuk ke bagian yang disebut dengan sterigma. Dan terbentuklah spora-spora yang selanjutnya spora-spora ini akan kembali membentuk hifa. Klasifikasi jamur yang terakhir yaitu ada kelompok Deuteromycota. Disebut dengan jamur imperfecti karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Jadi ketika para ahli menemukan suatu jamur dan belum diketahui reproduksi seksualnya, maka untuk sementara jamur tersebut dimasukkan ke dalam kelompok Deuteromycota. Kalau seandainya suatu saat ditemukan reproduksi seksual dari jamur ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam 3 kelompok sebelumnya, yaitu Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota.